Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang desain pembelajaran inovatif. Desain pembelajaran inovatif merupakan sebuah persiapan pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan unsur-unsur pembelajaran abad 21. Maksudnya adalah dalam hal pembelajaran kita harus merancang, mempersiapkan sebelum pembelajaran itu dilaksanakan. Guru harus dapat berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan dari profesinya. Nah, inovasi dalam pembelajaran diperlukan sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan kebutuhan pembelajaran. Adaptasi yang seperti apa? Seperti kalau misalkan zaman dahulu kita tidak mengenal internet, hanya ada telepon, maka kebutuhan dalam pembelajaran itu memerlukan sebuah waktu, ya, karena ruang di zaman dahulu itu masih sulit sehingga belajar bisa di mana saja, yang penting waktunya sama. Seperti belajar mengaji setelah pulang sekolah, kemudian di sekolahannya pun ada beberapa yang belajar dengan fasilitas seadanya. Nah, di dalam keterbatasan tersebut, guru masih tetap berinovasi dengan cara memberikan pembelajaran melalui permainan dan hal-hal yang menarik peserta didik agar belajar lebih semangat. Nah, pengertian desain pembelajaran ini menurut Smith dan Ragan, yaitu rancangan atau desain pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam pedoman untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Ini tahun 99 ya. Kemudian pengertian desain pembelajaran yang lain menurut Ray Gelut ini lebih lama lagi ya. Desain pembelajaran yaitu suatu sistem pengembangan setiap unsur atau komponen pembelajaran. Nah, komponen pembelajarannya adalah tujuan belajarnya apa, kemudian isi dari pembelajarannya apa, metode yang akan disampaikan seperti apa, dan pengembangan evaluasinya seperti apa. Nah, sekarang komponen belajar inilah yang menjadi pokok dasar dari sebuah desain pembelajaran. Jadi apapun model pembelajarannya, desain pembelajaran itu mencakup 4 unsur ini. Jadi tujuan dari pembelajaran itu apa, kemudian isinya apa, metode cara membelajarnya gimana, kemudian bagaimana mengevaluasi untuk mengetahui peserta didik itu memahami atau tidak. Caranya bagaimana untuk mengetahui evaluasinya? Yang pertama bisa menggunakan tes, yang kedua bisa menggunakan tanya jawab, yang ketiga bisa menggunakan respon. Nah, yang respon ini terkadang contohnya misalkan kita berdiskusi, ada sebuah pertanyaan kemudian not responding. Nah, not responding ini kadang-kadang diartikan tidak mengerti dan kadang diartikan sudah mengerti semua, gitu ya. Tapi di dalam era sekarang pada saat semuanya sudah dianggap paham, maka semuanya akan diam. Maka kembali ke seperti zaman dulu bahwa diam itu tanda setuju atau tanda mengerti akhirnya. Nah, pengertian yang lain, pengertian desain pembelajaran ini menurut Gagne, Briggs, dan Wager, desain pembelajaran adalah penyiapan kondisi eksternal peserta didik secara sistematis yang menggunakan pendekatan sistem guna meningkatkan mutu kinerjanya. Ini pendekatan sistem ya, menggunakan pendekatan sistem. Kemudian pengertian desain pembelajaran yang lain menurut Reiser 2002, desain pembelajaran berbentuk rangkaian prosedur sebagai suatu sistem untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan
secara konsisten dan teruji. Nah, ini pendapat Reiser tentang desain pembelajaran. Kemudian pengertian desain pembelajaran menurut Dick Carey 2005, ini kayaknya yang paling barunya ini ya, menegaskan desain pembelajaran mencakup seluruh proses yang dilaksanakan dengan pendekatan sistem. Pendekatan sistematisnya seperti apa? Yang pertama adalah analisis, kemudian desain, kemudian pengembangan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi. Kalau misalkan kita cermati, ini mirip dengan komponen pendidikan pembelajaran ya, yang sebelumnya yang ini ya. Tujuan, isi, metode, pengembangan, evaluasi. Nah, sekarang yang ini analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, pengembangan pendekatan sistem ini, kalau misalkan analisis, artinya adalah sebelum kita memulai pembelajaran, kita analisis dulu peserta didiknya seperti apa. Nah, sekarang kalau misalkan kita ada di sebuah SMP atau SD atau MTS atau madrasah, kita sudah mendapatkan analisis ini pada saat kita mengetahui peserta didik itu asalnya dari mana atau lingkungan kita seperti apa. Nah, dari sini proses analisis ini kadang sudah tidak dilakukan lagi karena kita sudah melakukannya dari tahun ke tahun dengan model peserta didik yang sama. Nah, hanya untuk desain ini biasanya kita kembangkan, diadaptasikan dengan teknologi yang ada. Semisal sebelumnya ada internet, baru ada internet, maka di sana desain pembelajaran itu beralih dari yang adanya offline ya ke online. Online-nya seperti apa? Online-nya adalah memindahkan bahan ajar melalui web. Jadi pembelajarannya disimpan semuanya dalam bentuk web blog ya. Jadi dulu tahun 2005 itu ada yang namanya gerakan Go Blog gitu ya. Blog di sini bukan goblok gitu ya, tapi blog. Nah, di sana bahan ajar semuanya dituliskan dalam blog. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita ajarkan bagaimana cara membuat blog tersebut. Nah, kemudian desainnya itu sekarang berubah ya, masuk ke era video. Nah, kemudian bahan ajar itu diletakkan ke dalam YouTube. Nah, di dalam YouTube itu videonya rata-rata lebih dari 15 menit, jadi panjang gitu ya. Nah, kemudian dengan pengembangan yang lain, sekarang ada lagi belajar melalui reel, kemudian short, kemudian TikTok ya, dan video-video pendek lainnya. Nah, itu adalah desain yang mengikuti inovasi perkembangan zamannya. Nah, pengembangan dari desain ini ya dalam hal penyampaiannya. Kemudian ada tahap implementasi, kemudian ada tahap evaluasi. Nah, di evaluasi pun nanti akan ada banyak improvisasi ya. Yang awalnya misalkan evaluasi berdasarkan tanya jawab, kemudian ada menggunakan tes secara offline, kemudian sekarang sudah mulai berkembang tes secara online dengan menggunakan quizzes, dengan menggunakan Google Form bisa, juga dengan menggunakan seperti Kahoot ya, atau mengembangkan sistem sendiri seperti adanya LMS. Kemudian dari desain pembelajaran yang tadi saya sebutkan, kesimpulannya adalah desain pembelajaran adalah suatu prosedur sistematis yang terdiri dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu secara konsisten dan teruji. Nah, itu adalah kesimpulan dari desain pembelajaran.
Jadi di sini ada beberapa keyword ya. Yang pertama adalah prosedur sistematis, yang kedua adalah beberapa komponen, kemudian yang ketiga adalah satu kesatuan yang saling terkait, kemudian untuk mencapai tujuan yang konsisten dan teruji. Nah, itu keyword yang bisa disimpulkan dari desain pembelajaran. Kemudian pembelajaran inovatif itu yang seperti apa? Nah, pembelajaran inovatif adalah program pembelajaran yang langsung mempecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh kelas berdasarkan kondisi kelas. Nah, di sini inovatif di sini akan berbeda dari satu kelas dan kelas yang lain. Jadi inovasinya itu bisa dilihat secara langsung pada saat pembelajaran yang berikutnya. Jadi misalkan gini, kita mempunyai 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu menyampaikan program pembelajarannya. Kemudian pertemuan yang kedua itu adalah pembelajarannya. Nah, sekarang kita bisa evaluasi dari pertemuan yang kedua tadi, hal-hal apa saja yang mungkin tidak bisa dilanjutkan. Misal kita menggunakan pembelajarannya misalkan menggunakan Zoom yang gratis. Nah, di sana ternyata setelah 30 menit itu restart. Nah, kita ganti inovasinya misalkan menggunakan Meet. Nah, ada kekurangannya, misalkan tidak semuanya mempunyai waktu yang sama karena kita ada di seluruh Indonesia, kemudian dengan ragam cuaca ya, dengan ragam cuaca dan bandwidth yang berbeda, sehingga di beberapa mahasiswa itu tidak bisa belajar secara sinkronus karena permasalahan bandwidth. Nah, di sini ada inovasinya apa dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Nah, misalkan solusinya kita gunakan asinkronus dengan cara mendengarkan secara tidak real time melalui YouTube yang dibagikan oleh dosennya. Nah, kemudian program pembelajaran inovatif ini akan memberikan sumbangan dalam meningkatkan mutu pembelajaran, sekolah, dan pendidikan. Jadi pembelajaran inovatif ini dilakukan dengan tidak memaksakan kondisi yang ada, yang permasalahan yang dihadapi. Jadi kita harus adaptif sehingga pembelajarannya akan jadi inovatif. Nah, sekarang ada kata inovatif ya. Kadang Bapak Ibu pernah mendengar ada yang namanya penelitian dan ada yang namanya inovasi. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau penelitian itu adalah hal-hal yang telah pernah diteliti sebelumnya oleh orang lain. Misalkan orang lain temanya kita adalah A ya. Kemudian orang lain meneliti A1, kemudian A2, A3, A4. Dari A1, A2, A3, A4, kemudian di sana ada kekurangan, kelebihan dari masing-masing penelitian. Nah, kita ajukan yang A5. A5 dengan dasar bisa mengatasi permasalahan A1, A2, A3, A4. Nah, itu adalah inovatif. Itu adalah penelitian. Nah, sekarang sedang inovatif yang seperti apa? Inovatif itu tidak perlu dasar teori. Ya, tidak perlu dasar teori. Jadi kita menemukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah, itu adalah dinamakan inovasi. Misal BBM mahal ya, bensin mahal. Nah, sekarang kita buat menjalankan sepeda motor dengan air. Nah, itu adalah sebuah inovasi.
Ada nggak dasar teorinya? Mungkin nggak ada. Jadi yang namanya inovasi itu tidak harus wajib ada dasar teori. Berbeda dengan penelitian. Penelitian wajib ada dasar teorinya. Oke. Selanjutnya desain pembelajaran inovatif. Desain pembelajaran inovatif adalah merupakan sebuah persiapan pelaksanaan pembelajaran yang mana dituangkan dalam sebuah perencanaan dan menerapkan unsur-unsur pembelajaran abad 21. Desain pembelajaran inovatif dimaknai sebagai aktivitas persiapan pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang mata kuliah kita ini adalah sebenarnya merupakan perencanaan pembelajaran, ya, yang merupakan aktivitas yang harus dilakukannya apa. Tadi kalau misalkan menurut yang pertama tadi ada 4, ada tujuan, kemudian ada perancangan, kemudian pembelajaran dan evaluasi. Nah, jadi tujuannya apa, kemudian bagaimana pembelajarannya, kemudian bagaimana evaluasinya. Selanjutnya unsur abad 21 itu yang seperti apa? Unsur-unsur dalam desain pembelajaran inovatif abad 21. Yang pertama adalah penguatan pendidikan karakter. Nah, jadi tetap di dalam mata pelajaran apapun itu ada penguatan pendidikan karakter. Kemudian yang kedua adanya kolaborasi antara guru dan peserta didik. Nah, di sini kolaborasi bentuknya bisa diskusi antara guru dan peserta didik atau diskusi kelompok dan lainnya. Kemudian kompetensi abad 21. Di sini ada 4C ya. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking dan creativity. Kemudian berorientasi pada high order thinking skill atau HOT ya, yang sekarang lagi trending itu ya. Orientasinya menggunakan high order thinking skill. Kemudian ada lagi TPACK yaitu teknologi pedagogikal dan content knowledge. Kemudian ini berbasis pada STEM ya. Berbasis pada STEM itu science, teknologi, engineering, art dan matematik. Kemudian kemampuan literasi. Nah, ini ya. Nah, kegiatan pembelajaran secara umumnya dalam satu kali sesi isinya adalah persiapan. Jadi kayak misalkan pembelajaran hari ini saya persiapkan dulu materinya, ya. Saya persiapkan dulu materinya. Kemudian saya tentukan modelnya. Saya mau ngajar model sinkronus atau asinkronus. Kemudian tadi bahan ajarnya, kemudian mulai pembelajarannya. Nah, mulai pembelajaran itu adalah proses perekamannya. Kalau menggunakan pembelajaran asinkronus ya. Nah, kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini bisa dengan menggunakan diskusi ya. Nah, evaluasi umumnya nanti akan seperti ini. Pembelajaran pada satu mata pelajaran itu dibuat seperti ini. Ada sebuah desain globalnya, kemudian ini per pertemuannya. Di dalam per pertemuannya juga sama, isinya seperti yang ada di kotak ini. Di dalamnya ada perencanaan pembelajaran, kemudian materi, kemudian ada proses pembelajaran, kemudian ada evaluasi. Dari semua proses ini selama 1 semester, kemudian diadakan hasil pembelajaran. Nah, itu adalah proses untuk menentukan sebuah desain pembelajaran isinya seperti apa saja ya. Jadi saya bisa simpulkan di sini kalau misalkan sebuah pembelajaran itu diisi minimal 3 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, kemudian ada proses, kemudian ada hasil. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan desain pembelajaran di PAI? Di sini ada bagannya seperti ini.
kita ada masukan, kemudian proses ini adalah secara Islami yang diharapkan ada perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang nanti hasilnya adalah outputnya sebuah yang produktif gitu ya, dan nuansanya berupa ibadah. Nah itu desain pembelajaran PAI ya. Nah fungsi pendidikan PAI-nya sendiri menurut Ramayulis di sini ada pengembangan, penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian, dan sumber nilai. Di pengembangan kita diharapkan peserta didik itu ketakwaannya dapat ditingkatkan. Kemudian penyaluran, kita dapat mengetahui bakat-bakat dari siswa dan kita bisa salurkan sesuai dengan bakatnya. Kemudian perbaikan, kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan dan kelemahan dan bisa memperbaikinya. Untuk pencegahan, kita juga bisa menangkal hal-hal negatif yang datang dari lingkungan eksternal maupun internal. Kemudian penyesuaian, ini menyesuaikan dengan lingkungan fisik dan sosial. Nah, fungsi PAI yang keenam adalah sebagai sumber nilai, yaitu dijadikan pembelajaran ini nantinya mengajarkan sebuah pedoman. Nah, berikut ya begitu tentang pembahasan desain pembelajaran inovatif ya, tambahkan dengan fungsi pendidikan di PAI ya, di PAI. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dari pertemuan pertama dan terakhir. Untuk pertemuan selanjutnya kita adakan secara sinkronus ya. Nanti dua kelasnya bisa men-set jadwalnya, kemudian nanti informasi selanjutnya saya sampaikan melalui grup WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.